Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum sampai kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Atas kasih karunia-Mu Engkau menyertai kami di pagi hari ini. Bapa, biarlah kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, dan Engkau yang selalu menyertai kami dalam aktivitas kami. Hadirlah Engkau Bapa di dalam hati dan pikiran kami di saat kami ingin mendengarkan firman. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan pada kita di hari ini, di pagi yang cerah ini, yaitu di tanggal 29 Juli 2025, yaitu tertulis dalam kitab Zakaria, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10. Zakaria pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-10, saya bacakan untuk kita semua. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu dalam hal realitas kehidupan sosial sehari-hari, mungkin hal penindasan masihlah saja terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Terlebih menindas kaum-kaum minoritas, kaum-kaum marginal, itu adalah hal-hal yang sering mungkin kita temui dan kita dapat terjadi dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu, ternyata hal itu juga terjadi oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan hal inilah juga yang paling dibenci oleh Tuhan terhadap bangsa Israel. Yang dimana mereka, walaupun mereka rajin memberikan hatinya dalam melayani Tuhan, aktif beribadah di rumah ibadah, ternyata soal moral, soal perbuatan terhadap sesama mereka itu masih saja kurang. Dan mereka justru membanggakan bahwa di saat mereka sudah beribadah kepada Tuhan, mereka sudah menganggap bahwa Tuhan suka kepada mereka. Nah, ini dia Bapak Ibu. Makanya Tuhan dalam hal ini menegur bangsa Israel. Ternyata tidak cukup hanya dengan peribadahan saja, hal yang sia-sia kalau tidak dibarengi dengan tindakan kita terhadap sesama. Dan inilah juga Bapak Ibu yang mungkin menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Sekecil apapun orang, semarginal apapun orang, bahkan semiskin apapun orang, jangan pernah kita mengecilkan orang itu. Karena apa? Jelas dikatakan sia-sia semua ibadah yang kita lakukan itu kalau kita tidak berbarengan dengan kegiatan, dengan perbuatan sosial kita terhadap sesama. Oleh sebab itu yang mau dikatakan Bapak Ibu, Tuhan lebih peduli pada hati dan tindakan keadilan dibanding ritual keagamaan yang kosong. Kemudian yang mau dikatakan kedua Bapak Ibu, ibadah sejati mencakup kepedulian sosial, bukan hanya puasa dan doa secara formal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tunjukkan pelayanan kita, peribadahan kita yang sesungguhnya melalui tindakan sosial kita, kepedulian kita terhadap sesama. Dan itulah yang Tuhan inginkan, dan itulah yang Tuhan butuhkan, dan Tuhan pesankan bagi kita dalam hal ini. Oleh sebab itu, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.